Selamat datang di channel Paman Guru, tempat belajar yang asyik, mudah, dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan berlatih soal TKA Bahasa Indonesia SD dengan materi menemukan ide pokok paragraf. Paman Guru juga sudah menyiapkan contoh soal dan pembahasan lengkap, sehingga kamu bisa berlatih sekaligus memahami caranya. Jadi, siapkan buku bacaan dan alat tulismu ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video latihan seru lainnya dari Paman Guru. Yuk kita mulai belajar bersama. Pertanyaan pertama. Pak Amir adalah seorang petani. Setiap hari ia bekerja keras di sawah dari matahari terbit hingga terbenam. Ia menanam padi, sayuran, dan buah-buahan dengan telaten. Meskipun hasilnya tidak selalu melimpah, ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur dan percaya bahwa ketekunan akan membuahkan hasil. Suatu hari, ia berhasil memanen padinya dalam jumlah besar dan dapat menjualnya dengan harga tinggi. Hasilnya, ia bisa memperbaiki rumahnya dan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Pak Amir adalah seorang petani yang tekun dan pekerja keras. B. Pak Amir berhasil mendapatkan uang banyak dari hasil panen. C. Pak Amir berhasil memperbaiki rumah dan menyekolahkan anaknya. D. Pak Amir menanam padi, sayuran, dan buah-buahan di sawah. Jawaban yang tepat adalah A. Pak Amir adalah seorang petani yang tekun dan pekerja keras. Paragraf tersebut menceritakan kehidupan Pak Amir sebagai seorang petani yang bekerja dengan penuh ketekunan dan tidak mudah mengeluh. Sejak awal paragraf, dijelaskan bahwa Pak Amir bekerja keras setiap hari di sawah, menanam berbagai tanaman dengan telaten, serta selalu bersyukur, meskipun hasil panennya tidak selalu melimpah. Keberhasilan panen besar yang diceritakan di akhir paragraf merupakan akibat dari sikap tekun dan kerja kerasnya, bukan inti utama paragraf. Oleh karena itu, ide pokok paragraf terletak pada gambaran umum tentang Pak Amir sebagai petani yang tekun dan pekerja keras. Pilihan lain hanya merupakan rincian atau akibat dari sikap tersebut. Pertanyaan kedua. Rini sangat menyukai buku. Setiap pulang sekolah, ia langsung pergi ke perpustakaan kota. Ia menghabiskan berjam-jam membaca berbagai macam buku, mulai dari fiksi ilmiah, sejarah, hingga ensiklopedia. Pengetahuan Rini pun semakin luas. Ia seringkali menjadi juara kelas dan berhasil memenangkan berbagai lomba cerdas cermat. Teman-teman Rini sering bertanya kepadanya tentang banyak hal karena Rini selalu tahu jawabannya. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Rini adalah anak yang sering pergi ke perpustakaan. B. Kegemaran Rini membaca buku membuatnya menjadi anak yang cerdas dan berpengetahuan luas. C. Rini berhasil memenangkan lomba cerdas cermat. D. Teman-teman Rini sering bertanya kepadanya tentang berbagai hal. Jawaban yang tepat adalah B. Kegemaran Rini membaca buku membuatnya menjadi anak yang cerdas dan berpengetahuan luas. Paragraf tersebut menggambarkan kebiasaan Rini yang sangat gemar membaca buku. Sejak awal paragraf, dijelaskan bahwa Rini senang pergi ke perpustakaan dan menghabiskan waktunya untuk membaca berbagai jenis buku. Kebiasaan membaca ini membuat pengetahuan Rini semakin luas. Dampaknya, Rini sering menjadi juara kelas, memenangkan lomba cerdas cermat, dan menjadi tempat bertanya bagi teman-temannya. Dengan demikian, ide pokok paragraf adalah kegemaran Rini membaca buku yang menjadikannya anak cerdas dan berpengetahuan luas. Pilihan jawaban lainnya hanya merupakan rincian atau akibat dari ide pokok tersebut. Pertanyaan ketiga. Lingkungan tempat tinggal Budi dulunya sangat kotor. Banyak sampah berserakan di mana-mana, selokan mampet, dan sering tercium bau tidak sedap. Budi, sebagai ketua RT, tidak tinggal diam. Ia menginisiasi gerakan kampung bersih dan mengajak seluruh warga untuk ikut serta. Setiap hari Minggu, mereka bergotong royong membersihkan selokan, memilah sampah, dan menanam pohon di sepanjang jalan. Perlahan, lingkungan Budi menjadi bersih, asri, dan nyaman untuk ditinggali. Ide pokok paragraf di atas adalah A.
Budi adalah ketua RT yang menginisiasi gerakan membersihkan lingkungan. B. Lingkungan tempat tinggal Budi dulunya sangat kotor dan banyak sampah. C. Gerakan yang diinisiasi oleh Budi berhasil mengubah lingkungan yang kotor. D. Menjadi bersih dan nyaman. Warga desa bergotong royong setiap hari Minggu. Jawaban yang tepat adalah C. Gerakan yang diinisiasi oleh Budi berhasil mengubah lingkungan yang kotor. Paragraf tersebut menceritakan perubahan kondisi lingkungan tempat tinggal Budi. Pada awal paragraf, dijelaskan bahwa lingkungan Budi dulunya sangat kotor dan tidak nyaman. Melihat keadaan tersebut, Budi sebagai ketua RT menginisiasi gerakan Kampung Bersih dan mengajak warga untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Kegiatan rutin yang dilakukan warga akhirnya membawa perubahan besar, yaitu lingkungan menjadi bersih, asri, dan nyaman untuk ditinggali. Dengan demikian, ide pokok paragraf adalah keberhasilan gerakan yang diprakarsai Budi dalam mengubah lingkungan yang sebelumnya kotor menjadi bersih dan nyaman. Pilihan jawaban lain hanya merupakan rincian atau bagian dari cerita pendukung. Pertanyaan keempat. Andi adalah seorang anak yang awalnya sangat pemalu. Ia takut berbicara di depan umum, bahkan saat presentasi di kelas. Hal ini membuatnya sering mendapat nilai rendah untuk tugas kelompok. Namun, ia tidak menyerah. Setiap hari, ia berlatih berbicara di depan cermin. Ia juga mulai aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama untuk melatih kepercayaan dirinya. Perlahan, Andi mulai berani tampil di depan kelas. Pada akhirnya, ia menjadi salah satu orator terbaik di sekolah. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Andi adalah seorang anak yang pemalu dan takut berbicara di depan umum. B. Andi berhasil mengatasi rasa malunya dan menjadi orator hebat berkat kerja keras dan latihan yang tekun. C. Andi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama. D. Andi berlatih berbicara di depan cermin setiap hari. Jawaban yang tepat adalah B. Andi berhasil mengatasi rasa malunya dan menjadi orator hebat berkat kerja keras dan latihan yang tekun. Paragraf tersebut menceritakan perjalanan perubahan diri Andi. Pada awalnya, Andi digambarkan sebagai anak yang pemalu dan takut berbicara di depan umum, sehingga hal itu berdampak pada nilai tugasnya. Namun, Andi tidak menyerah dan berusaha mengatasi kelemahannya dengan rajin berlatih berbicara di depan cermin serta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama. Usaha yang dilakukan secara terus-menerus tersebut membuat kepercayaan diri Andi meningkat hingga akhirnya ia mampu tampil dengan baik dan menjadi salah satu orator terbaik di sekolah. Dengan demikian, ide pokok paragraf adalah keberhasilan Andi mengatasi rasa malunya melalui kerja keras dan latihan yang tekun. Pilihan jawaban lainnya hanya merupakan bagian dari cerita pendukung. Pertanyaan kelima. Setiap tahun, keluarga Ibu Lani selalu mengadakan acara kumpul keluarga. Acara ini bukan sekedar ajang makan-makan, melainkan momen untuk mempererat tali silaturahmi. Mereka saling berbagi cerita, mengenang masa lalu, dan merencanakan kegiatan bersama di masa depan. Anak-anak yang tinggal jauh dari orang tua mereka merasa terobati rasa rindunya. Hubungan antar saudara dan keponakan pun semakin dekat. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Acara kumpul keluarga menjadi ajang makan-makan. B. Anak-anak yang tinggal jauh dari orang tua merasa terobati rasa rindunya. C. Acara kumpul keluarga yang diadakan Ibu Lani bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi. D. Keluarga Ibu Lani mengadakan acara kumpul keluarga setiap tahun. Jawaban yang tepat adalah C. Acara kumpul keluarga yang diadakan Ibu Lani bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi. Paragraf tersebut menjelaskan makna dan tujuan diadakannya acara kumpul keluarga oleh keluarga Ibu Lani. Sejak awal paragraf, ditegaskan bahwa acara ini tidak hanya sekedar makan bersama, tetapi menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi.
Kegiatan saling berbagi cerita, mengenang masa lalu, serta merencanakan kegiatan ke depan menunjukkan eratnya hubungan keluarga. Dampaknya, anak-anak yang tinggal jauh merasa rindu mereka terobati dan hubungan antar keluarga menjadi semakin dekat. Oleh karena itu, ide pokok paragraf terletak pada tujuan acara kumpul keluarga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi. Pilihan jawaban lain hanya merupakan penjelasan atau akibat dari ide pokok tersebut. Nah, dari pertanyaan yang sudah kalian kerjakan, kalian benar berapa? Jangan lupa tulis di komentar ya. Agar kalian lebih memahami soal-soal TKA, kalian bisa mengunjungi pamanguru.com. Di sana disediakan berbagai macam soal latihan TKA yang lengkap, baik matematika maupun bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya ya.